kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan kita dari kitab Wahyu 4. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, penglihatan Yohanes
dalam Wahyu 4 ini disampaikan kepada jemaat yang sedang menderita karena kekuasaan lalim Romawi yang memaksa orang untuk mengakui kaisar sebagai Tuhan. Dan karena mereka menolak, maka mereka dianiaya, termasuk Yohanes yang sudah tua itu, karena sungguh-sungguh memberitakan Injil dan setia kepada Kristus, maka ia dibuang, dikucilkan ke pulau kecil, pulau karang, yaitu Patmos. Jadi tidak mudah tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa, bahwa Tuhan itu peduli di masa-masa sulit dalam kehidupan. Jadi penglihatan Yohanes ini disampaikan kepada jemaat yang sedang menderita. Tuhan menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangannya. Kemuliaan Tuhan tetap nyata, tak terkilau, tak terkira, berkilauan bagai permata-permata yang paling indah di dunia. Dan semua makhluk, 4 makhluk kerubim memuliakan dan meninggikan Tuhan. Keempat kerubim itu mewakili ciptaan Tuhan, singa, lembu, raja wali, dan manusia. Jadi semua makhluk hormat dan tunduk kepada Tuhan. Dan seluruh orang percaya yang disimbolkan 20 tua-tua itu tersungkur dan melemparkan mahkotanya sebagai tanda hormat dan tunduk mutlak kepada Tuhan, Sang Penguasa alam dan seluruh semesta. Termasuk kerajaan Romawi, raja itu akan tersingkir dan tersungkur karena manusia kecil di hadapan Tuhan. Ya, seluruh manusia harus taat setia kepada Tuhan sampai mati. Dan orang yang melakukan hal itu, mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, akan menerima jaminan penyertaan Tuhan yang ada sejak ciptaan sampai pada masa kekekalan, tidak tertandingi oleh siapapun. Saudara, sebagai orang percaya, kadang kita mengalami kesulitan dan iman kita menjadi lemah, kita meragukan kepedulian Tuhan, kemahakuasaannya. Tekanan, kesulitan, sepertinya tak ada jalan keluar. Ingat, kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terus diperbaharui, sehingga kita diberi kekuatan untuk mampu bertahan, tetap percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Tuhan agung, Tuhan besar, Tuhan mulia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Ya, sikap menyembah dan muji Dia di tengah kesulitan hidup sekalipun, tetap percaya bahwa Tuhan besar, Tuhan mulia, Tuhan agung. Jadi untuk dapat tetap percaya kebaikan Tuhan di tengah kesulitan hidup, kita harus sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia, supaya kita menjadi kuat dan tidak putus asa menghadapi kehidupan ini. Mari mendoakan agar iman umat Tuhan di seluruh dunia tetap kuat, berdiri teguh dan tidak goyah. Kuncinya adalah setia di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.